teori, memang argumentasi Mu'tazilah sangat memukau, sangat rasional. Bagaimana Tuhan telah menetapkan nasib hidup perjalanan kita, sakitnya, sehatnya, kayanya, miskinnya, ya kan, keimannya, kekafirannya, sampai nanti akhirnya masuk surga dan nerakanya juga sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mu'tazilah menolak semacam ini, bahwa Tuhan harus bahasa mereka harus memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, dan Tuhan tidak boleh berintervensi dalam perjalanan hidup manusia. Sehingga ketika Tuhan menyuruh kita beriman dan melarang kufur, itu logis. Kalau Tuhan sudah menentukan kita jadi orang kafir, tetapi Allah menyuruh kita beriman, yaitu kan unlogic. Tuhan menyuruh kita usaha, tapi Tuhan sudah menentukan kita miskin. Ya. Jadi artinya Tuhan menurut Mu'tazilah sebatas mencipta manusia, diberi potensi yang luar biasa, bisa melihat, mendengar, merasa, berbicara, berpikir, dan memilih mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya. Baru perintah Tuhan itu punya makna. Ketika orang itu menuruti perintah Tuhan, dapat pahala. Ketika orang itu melanggar larangan Tuhan, dapat dosa atas pilihannya. Kalau sudah ditentukan, apa artinya Allah memerintah? Lalu mereka memberikan tamsil atau contoh bagaimana kita adil kepada seseorang. Kita perintahkan jangan tenggelam, tetapi orang itu tangannya kita ikat, kakinya kita ikat, kita lemparkan di tengah lautan yang tidak berdaya, lalu kita perintahkan untuk jangan tenggelam. Jadi Tuhan tidak adil kalau Tuhan menetapkan segala nasib manusia. Itu Mu'tazilah. Secara teori masuk akal enggak? Masuk akal, sangat logis. Tetapi ketika kita melihat fakta di lapangan, realitanya itu kan teori. Praktek di lapangan, saya ingin mengatakan bahwa nama saya Abdul Syakur Yasin bukan pilihan saya. Saya bersumpah, bukan pilihan saya. Ya, saya menulisnya Abdul Syakur Yasin. Ini salah sebetulnya. Yang betul Abdus Syakur Yasin. Lamnya lam samsiyah. Ya, minas samai, bukan minal samai. Betul nggak? Minal ardi, ada alnya. Jadi saya bukan Abdul, tapi Abdus. Tapi udah kita terima aja. Saya profilnya kecil. Kalau saya boleh milih, saya pengen besar tinggi kayak Pak Barnas. Ya, ini saya tidak milih kok. Lahir saya dari perutnya Ibu Haji Zainab juga bukan pilihan saya. Saya jadi laki-laki, kelaminnya laki-laki juga bukan pilihan saya. Lahirnya hari Sabtu bukan pilihan saya. Menjelang subuh bukan pilihan saya. Saya lahir di rumahnya orang Cina karena bapak saya ngontrak di rumah orang Cina jualan bako. Bukan pilihan saya lahir di rumah orang Cina.
Kalau saya milih, saya ingin lahir di Las Vegas. Kalau saya milih ibu, saya milih Ibu Tin Soeharto. Kalau saya milih wajah gantengnya kayak Alain Delon, ya pasangannya Catherine Deneuve, bintang film Perancis yang paling ganteng itu. Ya, saya dikasih wajah pas-pasan begini, ya udahlah itu. Ternyata sampai rezeki saya, penyakit saya, sampai kematian saya tidak boleh ikut serta. Tidak boleh menentukan kematian saya. Harus pasrah kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau mematikan aku dengan penyakit kanker, silakan. Ditembak orang, silakan. Tenggelam, silakan. Apapun silakan. Yang penting aku siap pulang kepadamu. Saya tidak boleh beli racun, minum racun sendiri. Saya tidak boleh mengambil pistol, saya tembak sendiri. Tidak boleh. Serahkan kepada Tuhan. Itu kan realita. Bukan katanya. Betul nggak? Kita menghadapi dua hal. Yang satu teori yang cemerlang. Yang kedua adalah realita yang tak terbantahkan. Jadi di mana kita berada di situ, memang nampaknya di dalam diri kita ada ruangan, yang di dalam pikiran kita ada ruangan kosong sedikit wilayahnya. Di situ kita merasa seolah-olah kita memilih. Seolah-olah kita memilih. Nyatanya tidak memilih. Karena persoalannya ruangan kosong, ruangan bebas yang membuat kita merasa bisa, itu juga sebetulnya dikendalikan oleh Tuhan juga. Umpamanya, ketika Tuhan ingin memberikan satu kebaikan, rezeki kepada kita. Di dalam ruangan bebas itu dimunculkan keinginan dalam diri kita untuk meminta kepada Tuhan. Ketika Tuhan ingin memberikan sesuatu kepada kita, Tuhan akan mendorong kita supaya meminta kepada Tuhan. Selama ini kita memang merasa apa yang kita hadapi, yang kita nikmati, hasil dari pilihan-pilihan kita. Anda sebagai adik ipar saya, iya kan? Adik ipar kan? Pilihan Anda apa ada yang maksa Anda mengawini adik saya? Pilihan sendiri. Ya itulah perasaannya. Anda tidak merasa dipaksa Tuhan kan? Tidak salah. Nah,